بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tur Madinah yang kedua adalah tur di Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah merupakan sejarah saksi terjadinya perang Uhud pada tahun ketiga Hijriyah antara umat muslim yang dipimpin oleh Rasulullah melawan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut perang Uhud karena perang tersebut terjadi di sekitaran kaki Gunung Uhud. Di awal perang sebenarnya kaum muslimin menang. Kemudian di pertengahan perang kaum muslimin sempat dikalahkan dikarenakan sebagian sahabat yang berada di Jabal Rumah lupa akan instruksi Rasulullah bahwasanya tidak ada yang boleh turun dari Jabal Rumah walaupun dalam keadaan menang ataupun kalah sampai datang instruksi Rasulullah yang selanjutnya. Tapi sebagian besar dari mereka turun hingga menyisakan 7 orang saja, yang salah satunya adalah pemimpin para pemanah yaitu Abdullah bin Jubair. Dikarenakan hal tersebut maka kaum kafir Quraisy, pasukan berkuda dari kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, menyerang para pemanah yang tersisa 7 orang yang berada di atas Jabal Rumah dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang Jabal Rumah. Dikarenakan hal tersebut maka kaum muslimin dan Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya menaiki gunung untuk berlindung. Kemudian kafir Quraisy kembali pulang ke arah Makkah dengan menganggap bahwa diri mereka menang. Kemudian di besok subuhnya turun ayat yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk kembali mengejar kaum kafir Quraisy untuk berperang kembali. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengejar sampai di satu tempat 40 mil dari arah Madinah yaitu bernama Hamra Asad. Kemudian Rasulullah di situ berkemah. Kemudian Rasulullah mengirim surat kepada kaum kafir Quraisy untuk menantang kembali berperang. Tapi kafir Quraisy menimbang-nimbang dan mereka akhirnya tidak berani melawan kaum muslimin, hingga akhirnya mereka pun kembali pulang ke Mekah dan tersebar di seluruh Arab bahwasanya kaum muslimin menang di dalam perang Uhud dikarenakan kaum kafir Quraisy tidak mau memenuhi kembali panggilan untuk perang yang kedua kalinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalah di pertengahan perang tersebut maka turunlah ayat Al-Imran ayat 139 mengatakan, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu mendapatkan luka, maka mereka pun mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.